Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yohan Salimar Pranatio dengan NIM 211604091 dari kelompok B1. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang persiapan alat anestesi pada general anestesi, yaitu ada statics. Nah, statics itu apa sih? Nah, statics sendiri merupakan singkatan dari 7 poin yang harus teman-teman ingat, yaitu ada yang pertama S, scope, T, tube, A, airway, T, tap, I, introducer, C, connector, dan yang terakhir ada S, suction. Jadi, statics adalah alat-alat yang dibutuhkan untuk melakukan prosedur intubasi. Nah, intubasi sendiri merupakan prosedur medis yang bertujuan untuk membantu pernapasan seseorang yang mengalami kondisi medis tertentu, yaitu pada pasien yang operasi dengan general anestesi. Prosedur ini dilakukan agar pasien tetap bisa bernafas ketika pembedahan berlangsung. Nah, huruf pertama dalam kata statics adalah S. S sendiri merupakan kepanjangan dari skop yang terdiri dari dua macam, yaitu dari stetoskop dan laryngoskop. Stetoskop sendiri adalah sebuah alat medis akustik untuk memeriksa suara dalam tubuh. Alat ini digunakan untuk mendengar suara jantung dan pernapasan saat dilakukannya intubasi. Meskipun stetoskop ini juga dapat digunakan untuk mendengar intensitas dan aliran darah dalam arteri dan vein. Selanjutnya itu ada laryngoskop. Laryngoskop adalah alat yang digunakan untuk melihat laring secara langsung supaya kita dapat memasukkan pipa trakea dengan baik dan benar. Secara garis besar dikenal dengan dua macam laryngoskop yang terdiri atas blade yaitu bilahnya dan handle pegangannya. Laryngoskop juga terbagi menjadi dua, yaitu ada blade Miller dan blade Macintosh. Selanjutnya itu ada tube yang terbagi menjadi dua macam. Yang pertama itu ada endotracheal tube atau yang biasa kita sebut dengan ETT dan LMA. Nah, endotracheal tube merupakan sejenis alat yang digunakan di dunia medis untuk menjamin saluran napas tetap bebas. Ukuran diameter endotracheal tube secara umum pada pasien dewasa adalah 6,0 sampai 7,5 untuk wanita dan 7,0 sampai 9,0 untuk pria. Endotracheal tube memiliki dua jenis, yaitu ada non-kinking dan kinking. Nah, selanjutnya itu ada laryngeal mask airway atau biasa kita sebut dengan LMA. LMA adalah alat supraglottis airway yang memberikan dan menjamin tertutupnya bagian dalam laring untuk ventilasi spontan. LMA memiliki 4 jenis, yaitu yang pertama ada LMA klasik, LMA fleksibel, LMA fast stretch, dan terakhir ada LMA procedural. Ukuran LMA juga tergantung dengan berat badan pasien dan volume maksimal cuff pasien. Nah, yang ketiga itu ada airway yang terdiri 3 macam, yaitu yang pertama ada OPA, face mask, dan NPA. Nah, OPA sendiri merupakan alat yang digunakan untuk mempertahankan saluran napas tetap terbuka. Dan yang kedua itu ada face mask. Face mask digunakan untuk menyalurkan oksigen ataupun gas anestesi. Dan yang ketiga itu ada NPA, digunakan untuk dapat membuka atau membebaskan jalan nafas melalui rongga hidung menuju ke dalam paring. Pada huruf T yang kedua dalam kata statics artinya yaitu tap atau plaster yang berfungsi untuk memfiksasi pipa trakea setelah tindakan intubasi agar tidak terdorong ataupun tercabut. Untuk huruf I dalam kata statics adalah introducer, terbagi menjadi dua, yaitu ada stylet dan forceps magil. Stylet sendiri digunakan untuk mengatur kelengkungan pipa endotrakeal sebagai alat bantu saat insersi pipa. Terus yang kedua itu ada forceps magil, digunakan untuk memanipulasi pipa endotrakeal nasal atau pipa nasogastrik melalui orofaring. Nah, untuk kedua huruf terakhir dari kata statics itu ada huruf C yang artinya konektor. Konektor sendiri merupakan penghubung antara mesin respirasi ataupun anestesi dengan sungkup muka atau face mask serta penghubung-penghubung yang lainnya. Nah, poin terakhir atau huruf ketujuh dari kata statics yaitu ada suction.
Suction adalah suatu tindakan untuk membersihkan jalan napas dengan memakai kateter penghisap melalui nasotracheal tube atau NTT, orotracheal tube OTT, dan tracheostomy tube ataupun TT pada saluran pernafasan bagian atas. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.